Perkenalkan, nama saya Mirdayanti Taba, saya dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Keamanan Data. Pada zaman teknologi informasi sekarang, data atau informasi merupakan suatu aset yang sangat berharga dan harus dilindungi. Hal ini juga diikuti oleh kemajuan teknologi komputer. Kemajuan teknologi komputer membantu semua aspek kehidupan manusia, dari hal yang kecil, sederhana sampai hal yang sangat rumit, sekalipun bisa dikerjakan komputer. Keunggulan dari aplikasi komputer ini, selain memberi kemudahan terhadap berbagai kegiatan, pengolahan data dan informasi di berbagai bidang kehidupan, misalnya penggunaan komputer dalam bidang pemerintah, organisasi sosial, militer, bank, pendidikan, transportasi, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemajuan dan teknologi informasi, komunikasi dan komputer, maka kemudian muncul masalah baru, yaitu masalah keamanan akan data dan informasi, dan dalam hal ini akan membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya sebagai tindak kejahatan, dan tentunya akan merugikan pihak tertentu. Selanjutnya, keamanan data dan informasi. Aman sering diartikan dengan istilah free from danger, yang artinya bebas dari ancaman bahaya. Menurut Harold F. Tipton, keamanan biasanya digambarkan sebagai kebebasan dari bahaya atau sebagai kondisi keselamatan. Keamanan komputer secara rinci adalah perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi atau perusakan, dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Keamanan komputer adalah sebuah proses yang harus dijalankan untuk mengamankan sistem, dan dalam penerapannya harus dilakukan dengan menyeluruh. Bagian-bagian keamanan yang ada pada data center mengacu pada 4 aspek keamanan yang disebutkan sebelumnya. Keamanan komputer adalah sebuah proses yang harus dijalankan untuk mengamankan sistem, dan dalam penerapannya harus dilakukan dengan menyeluruh. Bagian-bagian keamanan yang ada pada data center mengacu pada 4 aspek dasar keamanan yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, elemen keamanan data. Elemen keamanan data dan informasi ini terbagi atas 8. Yang pertama, keamanan informasi harus sejalan dengan misi organisasi. Yang kedua, keamanan informasi merupakan bagian integral dari praktik manajemen yang baik. Yang ketiga, keamanan informasi harus efektif dan dalam hal harga. Yang keempat, tanggung jawab dan kewenangan keamanan informasi harus dijalankan secara eksplisit. Yang kelima, pemilik sistem memiliki tanggung jawab keamanan di luar organisasinya. Yang keenam, keamanan informasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Yang ketujuh, keamanan informasi harus dievaluasi ulang secara periodik. Yang kedelapan, keamanan informasi dibatasi oleh faktor sosial. Selanjutnya, berbagai ancaman dari jenis-jenisnya, ancaman yang dapat merusak data dan informasi. Yang pertama itu sistem availability, security, integrity. Yang kedua, hardware dicuri atau dirusak. Yang ketiga, software program dihapus. Software dikopi, program dimodifikasi. Yang keempat, data file dihapus
atau dirusak, dicuri, disadap file, dimodifikasi. Yang kelima, line komunikasi kabel diputus, informasi dimodifikasi. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman terhadap keamanan data dan informasi terbagi atas 3. Yang satu, error dan kesalahan data. Yang kedua, dalam pengolahan data kita sering melakukan kesalahan input dan adanya error pada sistem. Yang ketiga, penipuan dan pencurian data. Yang keempat, proses penanganan terhadap insiden keamanan informasi. Selanjutnya, proses penanganan terhadap insiden keamanan informasi yang harus dilakukan. Yang pertama, persiapan. Sebelum insiden terjadi, kita harus melakukan persiapan. Apa yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita lakukan. Dalam hal ini, kita dapat mendeteksi dan menganalisa apa masalah-masalah yang nantinya mungkin terjadi. Yang ketiga, pengurungan atau pembersihan dan pemulihan. Maksudnya di sini adalah kita harus menjaga keberadaan infrastruktur atau peralatan sistem informasi, melakukan perawatan, pembersihan dan pemulihan. Aktivitas pasca insiden. Selanjutnya, kita harus menyiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan jika nantinya terjadi suatu insiden. Penanganan terhadap insiden keamanan informasi. Yang pertama, tetapkan rencana penanganan insiden atau incident response plan, termasuk proses identifikasi dan manajemen. Yang kedua, periksa efektivitas dan validitas rancangan tersebut secara hasil evaluasi kerentanan sistem. Terakhir, berikut tes penetrasinya. Yang ketiga, tangani situs keamanan dengan baik dengan memperhatikan penanganan yang cepat dan tepat. Selalu mengupayakan langkah prevent terhadap potensi kerusakan. Berikutnya, amankan informasi elektronik yang ada. Berikut bukti-bukti digital lainnya demi kepentingan pembuktian secara hukum. Yang keempat, laporkan dan atau koordinasikan kejadian tersebut dengan instansi yang terkait, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi, dan lakukan langkah tindakan hukum atau legal action sekiranya diperlukan. Jangan lakukan kompromi atau peringatan kepada pelaku meskipun Anda mengetahuinya dan mengenalinya. Yang keenam, evaluasi dan perbaiki kerentanan sistem yang terjadi. Yang ketujuh, biarkan proses penegak hukum berjalan sebagaimana mestinya dan hindari pemberian informasi ataupun opini kepada media massa untuk mencegah miskomunikasi kepada publik. Mungkin itu saja hasil makalah saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.